Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading pick a card ya. Readingnya tentang dia yang dekat denganmu saat ini. Ya, kita cari tahu tentang dia, tentang orang yang kamu dealing, ya. Seluk beluknya, dari segi sifatnya, karakternya, kepribadiannya itu gimana sih yang sedang dekat dengan kamu, ya. Oke, sebelum aku mulai, aku mau warning seperti biasa kalau readingan aku bersifat kolektif, jadi tidak semua orang cocok dengan readingan aku, ya. Dan bisa juga readingan aku vice versa ya, artinya energinya bisa kebolak-balik, ya. Misalnya kamu cari tahu tentang dia, ternyata energinya ini malah sifatnya buat kamu, ya. Itu namanya vice versa ya, energinya kebolak-balik. Oke, seperti biasa, ini ada 3 file ya. File pertama berwarna merah, file kedua berwarna pink, file ketiga berwarna putih. Oke, aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari file pertama. File pertama berwarna merah. File pertama tentang dia yang mendekatimu saat ini. Kalau aku lihat karakter kepribadian dia ini, dia tipe orang yang tegas banget ya. Karakternya tegas. Dan emosinya ini sebenarnya stabil ya. Cuman karakternya ini yang dia perlihatkan mungkin kalau menurut aku dari wajahnya ya. Wajahnya kelihatannya kayak galak gitu ya. Kayak orangnya mudah marah. Kayaknya galak banget ini orang. Padahal dia bukan tipe orang yang seperti itu ya. Karakter dia nggak segalak itu ya. Cuman memang yang namanya orang, fisik itu bisa menipu, wajah itu bisa menipu ya. Wajahnya memang galak tapi hatinya nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi orang yang dekat sama kamu ini dia bukan tipe cowok atau wanita yang galak, enggak. Dari wajahnya memang, tapi karakternya memang dia orangnya sangat tegas loh ya. Jadi kalau nanti kamu berbuat kesalahan, dia tipe orangnya tegas ya. Jadi kalau menurut dia begini ya begini, kalau menurut dia salah ya salah ya. Jadi bukan tipe orang yang kayak lemah lembut kalem, enggak. Dia tipe orangnya tegas. Meskipun tegas, dia tipikal orangnya juga bijaksana ya. Bijaksana, baik, itu baik bener. Dan aku lihat dia orangnya mapan ya. Wow, siapa yang gak mau sih dapetin pasangan yang kaya raya? Ya enggak. Setidaknya dia ini mapan ya, bukan dari kalangan yang maksudnya itu ekonominya lemah, enggak ya. Ekonomi dia cukup bagus ya. Emperor, Queen of Pentacle, F of Wands, bagus banget ini. Ya, ini bagus banget. Dia tipe orang dari ekonomi menengah ke atas ya. Lalu yang aku lihat juga Ace of Cups ya di sini. Meskipun karakter dia tegas, kelihatannya dia galak, tapi dia tipikal orang yang romantis loh. Ya, dia tipikal orang yang romantis. Jadi misalnya nanti kamu berpacaran sama dia bisa sering ngasih kejutan buat kamu ya. Dan aku lihat juga dia tipe orangnya memang karena sifat dia romantis, dia juga orangnya perhatian dengan pasangan atau dengan orang yang dia sukai ya. Dia orangnya penuh perhatian ya, karena ketika dia mencintai seseorang, dia pasti akan memperhatikan pasangannya ya. Lalu ada Six of Swords di sini. Meskipun dia tegas begitu, tapi dia juga punya sisi lucunya di sini ya. Kadang aku suka lucu ya, kelihatan orang yang bukannya galak
tapi dari tabiatnya, karakternya dia tegas itu, ternyata dia punya sifat orangnya ini gampang galau ya, mudah sedih. Misal kalau dia sama kamu lagi berantem, itu yang membuat dia sedih. Emang kalau dari wajah itu nggak kebaca teman-teman ya, nggak kebaca, tapi di hati dia mana tahu, kan semua orang nggak bisa baca hati orang ya. Yang aku baca, aku tangkap energinya, dia tipe orangnya galau ya. Kalau kalian berdua lagi berantem, kalau lagi sedih atau gimana gitu, dia pasti galau mikirin kayak gitu ya. Wajah memang begitu, tapi hati nggak bisa bohong ya. Itu untuk file pertama ya, semoga resonate ya. Kalau tidak resonate, coba cek file kedua atau file ketiga ya. Aduh. Oke, file kedua, Bro Surapi. Cukup mellow nih file kedua. File kedua tentang dia yang mendekatimu saat ini ya. Kalau aku lihat karakter kepribadiannya ya, sebenarnya dia ini tipe pria yang baik ya, sama kayak file pertama. Cuman dia punya masa lalu yang kelam ya. Aku baca energinya di sini. Dia pernah ditinggalkan oleh pasangan kekasihnya ya. Pernah ditinggalkan, pernah dihianatin, diduain ya. Jadi kayak dia punya masa lalu itu cukup besar ya, masa lalunya cukup menyakitkan untuk dia ya. Dan memang dia ini tipe pria yang gak mudah untuk membuka hatinya untuk orang lain ya. Lihat dia hadapnya ke belakang ya, karena dia punya masa lalu yang buruk. Jadi dia tidak sembarangan memberikan hati atau cinta dia kepada orang lain ya, karena dia takut terjadi kesalahan atau masa lalu tersebut terjadi lagi di keadaan yang sekarang. Itu yang ditakutin ya, dia takut keulang. Makanya dia gak mudah buat suka sama orang. Makanya kalau dia sampai suka sama kamu, wow, kamu beruntung banget bisa dekat dengan orang seperti ini ya. Karena karakter kepribadiannya ini, dia itu sebenarnya baik banget ya. Aku lihat dia juga cukup ganteng loh, cukup ganteng, dan dia memiliki karisma yang cukup menawan ya, cukup menawan gitu. Cuma ya memang orangnya itu nggak mudah buat suka sama orang. Deket bisa, tapi belum tentu dia mau macarin gitu ya. Orangnya kayak penuh pertimbangan ya, tipe orangnya ini kayak hati-hati banget gitu memilihnya. Jadi kayak dia tuh ya udah deket nggak apa-apa gitu, tapi dia nanti dari PDKT itu gitu, dia pertimbangin apakah wanita ini atau pria ini layak saya jadikan pacar. Nah itu karena dia tipe orang yang berkomitmennya serius ya, bukan tipe orang yang kayak main-main gitu. Makanya ya, karena aku lihat juga dia punya masa lalu yang sangat menyakitkan sekali di sini. Dan aku juga ngerasain energinya, dia pernah ditinggalkan oleh kekasihnya ya. Ditinggalkannya ini maksudnya ada juga energi yang kedua ini, jadi kayak pasangannya ini udah meninggal ya, pasangannya udah meninggal, makanya dia kayak susah gitu ya, susah banget buka hatinya. Tapi ada juga dalam penafsiran ditinggalkannya ini, dia dihianati oleh pasangannya ya. So kamu ambil aja yang resonate yang mana ya. Itu yang aku baca di file kedua ya. Kalau memang kamu serius dengan pria ini ya, coba kamu tampilkan image yang baik di depan dia ya. Bukan artian kamu itu berpura-pura di depan dia ya, tapi kamu harus benar-benar tulus kalau memang kamu mau serius sama dia atau berkomitmen serius sama dia. Itu aja ya untuk file kedua, semoga resonate ya. Kalau ini nggak resonate, coba kamu cek file pertama atau file kedua ya. Oke, aku lanjut.
File ketiga, Bro Zona Putih. File ketiga tentang dia yang mendekatimu saat ini. Kalau file ketiga ini jujur ya, nggak seperti file pertama atau file kedua, bagus. Kalau file ketiga ini kurang bagus ya pembacaannya. Jadi kepribadian dia ini, dia kurang bagus ya. Orangnya, aduh gimana ya, sering selingkuh sayang. Ya, jadi bukan kamu aja yang dideketin, tapi banyak perempuan atau pria lain yang dia deketin, ya. Dan dia bukan tipe orang yang berkomitmen serius loh, ya. Kalau memang ini resonate untuk kamu tinggalin dia ya, saran dari aku kalau ini resonate, ya. Karena dia ini bukan tipe pria atau wanita yang baik, ya. Dia seneng aja gitu loh ngelakuinnya, ya. Dia ngedeketin saat ini ke kamu, ya udah ngedeketin aja, tapi di kontak dia banyak yang dia deketin, ya. Lihat dia menelungkup seperti ini ya, dia nggak mau ada komitmen serius dalam artian cinta atau dalam artian pacaran. Dan apalagi aku lihat juga the fool ya, menghadapnya ke sebelah sana ya, dalam artian dia nggak mau ngadep kamu karena dia memang tidak ada keinginan untuk berkomitmen ya. Yang dia inginin ya cuma ada teman ngobrol aja ya, yang penting ada yang perhatikan dia, setidaknya dia tidak sendiri, karena dia paling takut kalau dia ini sendiri. Jahat juga sih memang dia ini, aduh. Jadi kayak mungkin kalau kedepannya kamu sama dia nanti pacaran, kayak dia itu pacaran sama kamu itu kayak cuma sebagai status kalau dia memiliki pasangan, karena dia ini nggak kuat jadi orang yang jomblo, itu nggak kuat dia itu ya, karena bagi dia itu kayak jomblo itu kayak malu aja depan orang-orang. Kalau dia punya pacar kan kayak wah gitu loh, oh si ini nggak jomblo loh, dia punya pasangan, itu yang dia pingin tuh kayak gitu, hanya menjadikan sebagai status ya. Tapi belum tentu kalau kamu ini nanti kedepannya dipacarin ya, bisa aja wanita lain yang dia deketin, yang dia pacarin ya, karena kontaknya yang aku lihat banyak. Nah, the fool the sering hadapnya ke sana semuanya ya, karena dia tidak memiliki keinginan untuk berhubungan serius ya, boro-boro nikah ya, komitmen serius aja dia, untuk berpacaran aja dia tidak ada keinginan. Jadi untuk apa gitu mikirin sampai masa depan untuk menikah. Jadi yang aku tangkap ini lelaki ya, masa depannya kurang bagus ya, karena dia memiliki sifat-sifat, bukannya aku ngatain ya, maksud sifat-sifat jeleknya ini banyak ya. Jadi percuma toh kamu deket sama dia, kamu mau masa depan kamu gitu-gitu aja, gak ada kemajuan, toh percuma nanti ke depannya. Lagi pula kamu mau nunggu sampai kapan gitu loh, kapan kamu diginiin terus sama dia ya, kayak kamu dijadikan TTM gitu ya, dijadikan begitu aja gitu, kayak gebetan berbulan-bulan sampai setahun digituin aja terus-terusan ya. Ya kalau misalnya nih dia memiliki pasangan, otomatis dia pasti misalnya kalau kamu masih ngejar dia, misalnya kamu masih suka intinya sama dia, ya dia bakal tetap deketin kamu ya. Karena apa ya, ya karena ya memang itu udah kebiasaan dia seneng aja kayak gitu ya. Yang penting dia tuh kayak punya banyak temen chat aja kayak gitu ya, kayak seneng aja. Jadi kayak itu tuh kayak menghilangkan rasa kebosanan dia tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah itu ya, itu aku beri saran, pikirin baik-baik ya kalau memang ini resonate untuk kamu. Kalau ini resonate ya, kalau menurut aku ya cepet-cepet ditinggalin aja ya, nggak worth it buat masa depan kamu, sayang kamu jadi buang-buang waktu sama dia ya. Itu aja untuk file ketiga, semoga resonate ya. Kalau resonate tolong komen di bawah ya, kalau tidak resonate coba cek file pertama atau file kedua. Bantu like dan subscribe channel aku ya.
Bye.